Guys, pria asal Jepang ini menyelam 600 kali untuk cari istrinya yang hilang 11 tahun lalu akibat tsunami. Tonton sampai akhir, endingnya menyakitkan guys. Yasuo Takamatsu adalah seorang pria Jepang yang tragis kehilangan istrinya, Yuko Takamatsu, dalam bencana tsunami Jepang pada tahun 2011. Setelah peristiwa tersebut, Yasuo Takamatsu memulai misi pencarian yang penuh ketabahan dan tekad untuk menemukan jejak atau jasad istrinya yang tidak pernah ditemukan setelah tsunami. Yasuo Takamatsu telah melakukan penyelaman sebanyak 600 kali sejak tahun 2013 untuk mencari istrinya. Pria yang dulunya adalah seorang tentara ini belajar menyelam pada usia 56 tahun untuk mencoba membawa pulang istrinya. Kisahnya telah menjadi viral dan menginspirasi banyak orang atas keteguhan dan cinta sejatinya. Tapi di tahun 2023, sang istri ternyata masih hidup dan sehat, tetapi telah lama menikah lagi dengan pria lain di Fukushima. Ternyata mereka berselingkuh dan dia menggunakan tragedi itu untuk menutupi kematiannya dan memulai hidup baru. Sampai media akhirnya memberitahu Yasuo. Berita ini sangat dramatis dan dahsyat di Jepang. Tapi ternyata Yasuo menganggapnya tidak apa-apa. Dia masih menyelam, tapi kali ini demi kesenangannya sendiri. Guys, anak ini jenius sekali, lulus kuliah S2 saat usianya 16 tahun, tapi dia balas dendam ke orang tuanya. Kenapa begitu? Dia adalah Zhang Xinyang yang dikenal sebagai anak ajaib Cina. Masuk universitas pada usia 10 tahun dan meraih gelar PhD di bidang matematika terapan pada usia 19 tahun. Sejak kecil, Zhang Xinyang menghabiskan waktunya hanya untuk belajar, dan belajar. Namun kini di usia 28 tahun, ia menghadapi kontroversi karena bergantung pada orang tuanya secara finansial, alias tidak mau bekerja dan fokus menganggur. Zhang meminta orang tuanya untuk membelikannya apartemen di Beijing, mengancam akan melepaskan gelar akademis jika permintaannya tidak dipenuhi. Pandangannya tentang kesuksesan telah berubah dan ia kini menjalani hidup tanpa pekerjaan tetap, memicu perdebatan di media sosial Cina mengenai tekanan yang dihadapi anak-anak jenius. Karena merasa masa kecilnya terenggut inilah, kini Zhang memilih hidup sebagai pengangguran dengan andalkan uang bulanan dari orang tuanya.